Akuntansi. Dengar kata itu aja mungkin udah bikin pusing ya. Kepikiran angka-angka rumit, pajak, sama tumpukan bon. Tapi, gimana kalau ternyata akuntansi itu sebenarnya adalah alat buat cerita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar semua itu. Kita akan lihat bareng-bareng kalau akuntansi itu intinya adalah cara kita menceritakan kisah tentang uang, dan ternyata semua orang bisa ngerti kok. Coba dijujur, waktu dengar kata akuntansi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Angka yang bikin pusing, urusan pajak, sesuatu yang ribet dan cuma buat perusahaan besar? Yuk kita lihat apa benar persepsi itu. Nah, kebanyakan dari kita mungkin mikirnya gini, akuntansi itu matematika yang kaku dan ngebosenin. Padahal kenyataannya jauh lebih keren dari itu. Akuntansi itu sebuah bahasa. Iya, bahasa universal yang tujuannya cuma satu, menceritakan kisah di balik uang. Oke, kalau akuntansi itu bukan sekedar soal angka, terus soal apa dong? Gampangnya gini, anggap aja akuntansi itu adalah bahasa yang dipakai dompet kamu buat ngobrol. Atau kalau skalanya lebih gede, ya inilah yang disebut bahasa bisnis. Sama kayak bahasa Indonesia yang punya subjek predikat objek, akuntansi juga punya aturan mainnya, punya tata bahasanya sendiri. Biar apa? Biar cerita keuangan kita jadi rapi dan bisa dimengerti semua orang. Jadi, waktu kamu beli HP baru, itu bukan cuma transaksi, itu tuh satu kalimat baru dalam novel keuanganmu. Dan akuntansi adalah cara kita nulis kalimat itu dengan benar. Sekarang kita masuk ke aturan paling dasar, paling fundamental. Kalau di fisika kamu kenal hukum aksi-reaksi, di dunia keuangan juga ada yang mirip banget. Setiap transaksi itu selalu punya pasangan. Nggak pernah ada yang kejadian sendirian. Ini dia intinya, dasar dari semua yang lamanya pencatatan berpasangan atau double entry. Sederhananya gini, setiap kejadian itu selalu punya dua sisi. Kalau ada sesuatu yang bertambah, di sisi lain, pasti ada sesuatu yang berkurang atau berubah bentuk. Kuncinya satu, selalu seimbang. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Kebanyakan dari kita kalau habis beli laptop mahal pasti mikir, waduh duit gue hilang 10 juta. Iya kan? Nah, seorang akuntan ngelihatnya beda banget. Uang kamu itu nggak hilang, tapi cuma bertransformasi. Dari aset dalam bentuk uang tunai, jadi aset dalam bentuk laptop. Kekayaanmu nilainya tetap sama, cuma wujudnya aja yang ganti. Nah, dalam bahasa akuntansi, ceritanya ditulis kayak gini. Laptop kamu kan nambah tuh sebagai aset. Itu kita catat di sisi debit. Terus, uang tunai kamu, yang juga aset, kan berkurang. Itu dicatat di sisi kredit. Nggak usah pusing sama istilah debit kredit ya. Anggap aja itu kolom kiri dan kanan buat mastiin ceritanya seimbang. Satu aset nambah, aset lainnya berkurang. Pas kan? Ceritanya jadi lengkap dan nggak ada yang janggal. Oke, tata bahasanya udah mulai kebayang ya. Sekarang waktunya kenalan sama karakter-karakter utamanya. Kerennya, mau itu cerita keuangan pribadi kamu atau laporan keuangan perusahaan raksasa, tokoh-tokohnya ya itu-itu aja. Dan jumlahnya cuma ada 5. Beneran, sesimpel itu. Semua cerita keuangan yang rumit itu, dari warteg di pinggir jalan sampai perusahaan teknologi global, semuanya dibangun cuma dari 5 elemen dasar ini. Yuk kita kenalan satu persatu. Karakter pertama, aset, atau gampangnya kita sebut harta. Ini tuh semua hal berharga yang kamu miliki. Uang di rekening, rumah, motor, bahkan ponsel yang lagi kamu pegang buat nonton ini. Anggap aja, aset ini adalah pahlawan dalam cerita keuanganmu. Karakter kedua, liabilitas. Atau bahasa sehari-harinya, utang. Ini adalah semua janji yang harus kamu bayar di masa depan. Cicilan rumah, tagihan kartu kredit, pinjaman ke teman. Kalau aset tadi pahlawannya, nah liabilitas ini adalah tantangan yang harus dihadapi si pahlawan. Dan karakter ketiga, ekuitas. Ini dia inti dari ceritanya. Ini adalah kekayaan bersih kamu, apa yang benar-benar jadi milik kamu setelah semua utang dilunasi. Inilah harta karun yang sebenarnya di akhir cerita. Rumus ini adalah plot utama dari semua cerita keuangan. Semua harta kamu dikurangi semua utang kamu, hasilnya adalah ekuitas, alias kekayaan bersihmu. Simple banget, tapi ini formula yang super kuat buat mengukur nilai finansial kamu yang sesungguhnya. Tentu, cerita nggak seru kalau diam aja kan? Nah, dua karakter terakhir inilah yang bikin cerita jadi bergerak. Ada pendapatan, semua duit yang masuk, kayak gaji. Ini yang bikin harta karun alias ekuitas kamu nambah. Terus ada lawannya, beban, semua pengeluaran, mulai dari bayar kosan sampai jajan kopi. Ini yang bikin ekuitas kamu berkurang.
Naik turunnya cerita keuanganmu ya karena interaksi mereka berdua ini. Oke, kita udah punya karakter dan aturan mainnya. Terus gimana cara kita mempublikasikan cerita ini? Ada 2 format utama. Dan biar gampang, kita pakai analogi kekinian. Foto selfie lawan video vlog. Gini cara bedainnya. Neraca itu ibarat foto selfie keuanganmu cuma satu jepretan di satu momen. Nah, kalau laporan laba rugi itu kayak vlog keuangan. Isinya rekaman perjalanan duitmu selama periode waktu tertentu. Dua-duanya sama pentingnya, tapi menceritakan hal yang beda banget. Kita bahas si selfie dulu ya, yaitu neraca. Bayangin kamu buka aplikasi M-Banking sekarang juga. Cekrek. Angka saldo yang kamu lihat saat itu juga, itulah neraca. Dia cuma motret kondisi keuanganmu di satu titik waktu yang spesifik. Jadi dia cuma menjawab pertanyaan, oke, saat ini juga gue punya apa aja dan utang gue berapa. Nah, kalau laporan laba rugi, ini vlognya. Dia nggak cuma motret sesaat, tapi merekam cerita selama satu periode penuh. Misalnya sepanjang bulan Januari. Isinya apa? Ya semua aksi dari karakter pendapatan dan beban selama sebulan itu. Nah, di akhir vlog kita bisa lihat kesimpulannya. Selama bulan ini, gue sebenarnya untung apa rugi sih? Terakhir, dan ini penting banget, ada satu prinsip etika dalam bercerita ala akuntansi. Ini bukan cuma soal apa yang dicatat, tapi yang lebih penting lagi adalah kapan kita harus mencatatnya. Prinsip ini adalah soal kejujuran dan mengakui realita apa adanya. Oke, kita pakai studi kasus simple, tagihan listrik. Bayangin deh, sepanjang bulan Januari kamu pakai AC terus-terusan karena lagi panas banget. Tapi tagihannya baru datang dan baru kamu bayar di bulan Februari. Nah, pertanyaannya, biaya listrik itu sebenarnya pengeluaran bulan apa? Januari, pas kamu nikmatin dinginnya AC? Atau Februari, pas kamu keluarin duit buat bayar? Cara kamu jawab ini nunjukin cara kamu berpikir loh. Jawaban yang benar menurut akuntansi adalah Januari. Loh, kok gitu? Kan bayarnya Februari. Karena akuntansi yang baik itu mencatat sebuah kejadian ekonomi saat itu terjadi dan memberikan manfaat, bukan sekedar saat uangnya pindah tangan. Kamu kan dapat manfaat listriknya di bulan Januari. Nah, prinsip inilah yang membuat cerita keuangan jadi jauh lebih jujur dan akurat. Jadi gimana? Ternyata akuntansi itu adalah bahasa, punya hukum aksi-reaksi dengan 5 karakter utama dan bisa disajikan sebagai selfie atau vlog. Sekarang, setelah tahu semua ini, pertanyaan terakhir ini saya kembalikan ke Anda. Coba deh lihat dompet dan rekening Anda sekarang. Kira-kira kisah apa yang sebenarnya sedang mereka ceritakan?